Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Kedengeran suaranya, Bu? Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Nah, kalau kumpul kayak gini kelihatannya banyak kan? Iya. Kalau yang satu di pojok sana, yang satu di pojok sana, jadi kayak marahan gitu ya. Emang lagi marahan? Udah nenek-nenek jangan suka marah-marahan, ntar cepet tua. Udah nenek tua lagi. Udah nenek tua lagi. Alhamdulillah ya Bu, sehat ya? Alhamdulillah. Salawat serta salam untuk baginda kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW, pada seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Yang ngelamun nanti kelihatan, yang manyun kelihatan, yang ngantuk kelihatan. Ya, nggak boleh sekarang mah, nggak bisa kelihatan. Ya, ntar bisa di setel berulang-ulang. Waduh, gue lagi ngantuk. Hapus, nggak bisa. Ya. Nah, makanya konsentrasi sebentar ya. Berapa jam kita di sini? 4 jam aja lah. Ya, nggak usah lama-lama. Nah, ngapain lama-lama ya Bu? Iya, alhamdulillah. Ibu-ibu kalau berdoa suka pengen diijabah nggak sama Allah? Pengen ya Bu ya. Emang kalau doa suka minta apa sih? Oh, minta uang gitu ya. Iya, minta apa aja kayaknya kita pengen diijabah ya Bu ya. Sebetulnya hal ini udah sering kita singgung dalam versi yang berbeda gitu. Tapi saya mau ingetin lagi Bu, saya semalam nyatet sampai segini loh Bu. Sanggup nggak Bu? Nggak tidur saya tuh. Ya. Jadi kita akan melihat dan mengamati kembali kapan saja sih saat doa kita diijabah gitu ya, supaya ingat lagi gitu. Beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas dengan tema yang berbeda. Nah, sekarang kita tambahin lagi. Ya, supaya ketika kita ingat lagi saat-saat mustajabah doa kita itu, jadi kita tahu prioritas apa yang ingin kita munajatkan saat-saat di waktu yang mustajabah itu gitu ya. Sintani matarodani ad-du'a indan nida wa tahtal mator. Ada dua doa yang tidak tertolak di antaranya ya. Ketika seruan azan tidak tertolak. Ketika seruan azan dan saat turun hujan. Nah, ini dia. Kita bahas satu dulu. Indan nida, ketika azan berkumandang. Ibu kalau lagi azan berkumandang ngapain? Ya, idealnya memang ketika azan berkumandang ngedengerin azan terus menjawab. Nah, di situ pada saat menjawab azan itu doa kita insya Allah tidak ditolak oleh Allah. Di dalam menjawab seruan azan itu kan ucapan-ucapan yang berbentuk doa kan. Ketika Allahu Akbar kita jawabnya apa? Allahu Maha Besar, Allahu Maha Besar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama dengan yang diserukan oleh muadzin. Artinya saat itu kita sedang berdoa kepada Allah, sedang memuji Allah. Ya Allah, Engkau Maha Besar. Karuniakan kepada kami keagungan-Mu, kebesaran-Mu. Jadikan kami orang besar. Jadikan kami orang hebat. Besar apanya? Besar malunya. Ya. Besar malu apa? Besar malu. Malu kalau nggak bikin kebaikan. Malu kalau nggak taat. Kan itu kan? Itu namanya besar malu. Jadikan kami orang yang besar. Besar apanya? Rezekinya, ya.
besar keberkahannya. Kayak gitu Bu. Jadi kalimatnya Allahu Akbar tapi maknanya sangat luas. Makanya kalau lagi ada azan, kalau enggak ngapa-ngapain, enggak sibuk banget gitu ya, bisa denger azan, jawab. Jadi jangan sholat dulu, udah azan, langsung sholat. Ada yang suka ngebarengin azan sholatnya. Ada kalau kita lagi buru-buru, udah teman-teman di luar udah berisik banget, udah nungguin. Emang dia sholatnya kapan sih? Kok pas azan udah ada di depan rumah kita? Tuh, iya kan? Kan aneh ya Bu ya. Nah, pas azan udah ada di depan rumah kita, nyamper kita. Lawang kita juga belum sholat. Akhirnya azan, Paradang lagi azan, kita akhirnya sholat keburu-buru, lawang udah ditungguin. Gak enak ya, bener gak? Tuh. Padahal utama banget. Jawab azan merupakan doa yang diijabah oleh Allah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Kita memohon kekuatan ketauhidan kita kepada Allah dan Rasul. Ada di situ hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Sholat itu kan menegakkan kemakrufan, ya kan? Mari menegakkan kebaikan, mari menegakkan kemakrufan. Mari menyiarkan kebaikan, mari mensiarkan kemanfaatan. Hayya 'alal falah. Mari kita gembira, mari kita menang, mari kita meraih kehebatan, mari kita meraih pokoknya yang namanya falah itu kemenangan, kesuksesan, kehebatan, keharmonisan, kebahagiaan, itu hayya 'alal falah. Jadi saat kita menjawab hayya 'alal falah, jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Ketika adzan hayya 'alas shalah, sama kan? La haula wala quwata illa billah. Di dalam kalimat la haula wala quwata illa billah, kita sedang berpasrah kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah bahwa Allah yang memiliki kehebatan, Allah yang memiliki kemenangan. Kiranya Allah melimpahkan semua itu kepada kita. Karena kita memang nggak mampu mencari kemenangan itu selain kemenangan yang diberikan oleh Allah. Kita nggak mampu meraih kehebatan selain kehebatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Ya, jelas Bu? Indan nida. Ya. Terus kemudian watahtal mator. Ketika turun hujan. Ketika turun hujan itu adalah turunnya rahmat. Kenapa? Air itu identik dengan kesuburan, air itu identik dengan rahmat, air itu identik dengan keberkahan, air itu identik dengan kehebatan. Aina malma kanal mal. Kemarin saya di RW 8 sudah bahas itu. Aina malma kanal mal. Di mana saja ada sumber mata air, di situ ada harta, di situ ada kehidupan. Saya kemarin hari Minggu ngisi pengajian di Sufana Sutra. Bu tahu perumahan Sufana Sutra? Nggak tahu ya, nggak usah tahu lah. Itu perumahan yang lumayan ini ya Bu ya, lumayan bagus lah gitu, mewah. Tapi dari pagi mati air. Mati air, jadi airnya kan bukan pompa kayak kita, jadi langsung ya. Yang dijadwalkan saya ceramah jam 9. Iya, dari PAM mungkin. Tapi PAM yang dikelola sendiri. Maaf ya Bun, katanya ini ibu-ibunya agak lambat datangnya. Kenapa? Yang biasanya on time gitu. Kenapa? Mati air Bun. Kalau mati air riwah enggak? Sangat. Sepele kelihatannya nggak ada air itu nggak masalah, tapi coba pompa kita rusak, nggak ada yang bisa kita lakukan. Bener nggak Bu? Mau mandi nggak bisa, cuci piring nggak bisa, masak nggak bisa, ngapain nggak bisa. Itu buktinya mati air. Semua klaster nggak ada air. Waduh. Tuh, jelas kan? Aina malma kanal mal. Di mana saja ada sumber mata air, di situ ada kehidupan.
Di situ ada keberkahan, di situ ada kemewahan, di situ ada harta, di situ ada rezeki. Sumber mata air. Tuh. Ibu di Tanjung Priuk masih beli air? Di Bonang, tetangga kita yang paling dekat, ya kan? Banyak yang beli air. Bu, kalau kita harus beli air, ya Allah, kita mandinya nggak cukup 5 ember. Udah keenakan, gejebur. Padahal mah harus ngirit ya Bu ya. Ini mah kadang-kadang enak, adem. Terus sambil gosok gigi ini mah ngucur aja. Enak. Tuh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Coba tanya saudara kita di Bonang yang suka beli air. Berat enggak Bu? Berat. Kok udah 10 menit ya? Matiin dulu ya. Lanjut. Sekarang yang sebelah sono. Awas ngantuk ya. Hujan turun artinya identik dengan rahmat. Hujan turun identik dengan rezeki. Hujan turun identik dengan keberkahan. Maka saat keberkahan diturunkan, saat rahmat diturunkan, minta rahmat yang banyak. Minta keberkahan yang banyak. Minta kebaikan yang banyak. Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi ketika hujan turun, minta apa yang ingin kita minta. Kesehatan, keberkahan, kelancaran rezeki, apa saja silahkan minta. Karena tahtal mator, di bawah hujan turun itu saat-saat yang diijabah doa kita. Tapi tentunya berdoanya harus sepenuh hati, sepenuh keikhlasan. Berdoa meminta sesuatu yang memang baik menurut Allah. Jangan meminta sesuatu yang justru bikin Allah marah. Jangan. Allah akan mengabulkan doa kita kalau menurut Allah pantas kita menerimanya. Kalau Allah merasa bahwa kita tidak pantas menerimanya, Allah nggak akan kabulkan. Kasihan kalau nggak pantas mah. Bener nggak Bu? Iya. Jadi Allah yang maha tahu memantaskan segala sesuatunya untuk kita. Jadi kalau kita berdoa terus ternyata doa kita itu tidak diijabah, oh kita introspeksi, oh mungkin aku belum pantas. Kalau nggak pantas juga kan nggak enak ya Bu ya. Bener nggak Bu? Kira-kira nih kita nih pakai baju gitu ya. Terus pakai anting di sini segede ini gitu ya Bu ya, 10 gram gitu. Terus di sini juga ada yang masuk gitu ya. Nah, gitu. Walaupun itu berlian yang harganya sekian miliar, kalau nggak pantas, kalau nggak pantas kira-kira gimana Bu? Apa kita maksain aja? Misalnya saya di sini pakai berlian ya berapa karat gitu ya, yang ini berlian karatan gitu ya, bukan saya gini-gini gitu. Ceramah di depan ibu-ibu. Kata ibu-ibu, Bun, nggak pantas, hey, nggak pantas juga ini berlian, gitu saya gitu. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana Bu? Aneh kan Bu? Makanya kalau kita misalnya meminta sesuatu sama Allah terus belum dikabulkan sama Allah, nggak usah menghujat. Halah, gue mah doa mulu juga kagak diijabah sama Allah. Allah nggak sayang sama gue. Tuh si Anu mah tuh apa-apa dikasih. Jangan langsung begitu Bu. Nyadar. Oh mungkin menurut Allah aku belum pantas. Bisa jadi entar-entaran. Enggak sekarang ya Bu ya, entar-entaran. Karena yang namanya doa itu ada yang langsung dijabah, ada yang nanti. Ya Bu ya, ada yang enggak dijabah di dunia tapi dibalas dengan pahala. Kayak gitu. Tapi yang jelas, ud'uni astajib lakum. Semua akan dijabah oleh Allah. Ya. Nah, apalagi doanya saat apa? Saat turun
hujan. Gitu. Kapan lagi doa kita diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika minum air Zam-Zam. Di sini ada air Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Saya sudah membahas minum air Zam-Zam di sini ya Bu ya waktu itu. Masih ingat nggak? Lupa. Air Zam-Zam itu tergantung dari apa yang kita niatkan. Masih ingat doa minum air Zam-Zam? Yuk pegang airnya, kita berdoa. Anggap aja itu air Zam-Zam. Sugestikan itu air Zam-Zam ya Bu ya. Nah, minum dengan air dengan tangan kanan. Diminum aja, jangan disedot. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat nggak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ulang lagi, takut ada yang belum minum. Mau minum aja aus. Ayo bismillah lagi. Bismillah, pelan-pelan biar bisa diikutin. Allah wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi deh biar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, 3 teguk. Harusnya minum air Zam-Zam mah dihabisin aja. Habisin. Kayaknya pada aus semua itu. Ada kesempatan ya minum. Sampahnya bawa masing-masing ya. Alhamdulillah. Sehat. Agar doa kita diijabah yang berikutnya, lirihkan suara. Apa sih lirihkan suara? Lirih itu bukan seperti baca puisi. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah. Bukan seperti baca puisi, bukan maksudnya. Jadi lirih itu suara kita tidak ya Allah, tidak teriak. Di surat Toha ayat 7 ada yang pegang Quran? Toha ayat 7 coba baca yang keras. Dan jika engkau mengendaskan ucapanmu. Dari itunya wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Iya. Itu di surat Toha ayat 7 ya, ditandain aja.
Terus ada juga di surat Qaf ayat 16. Tulis aja surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami ciptakan manusia dan kami tahu apa yang terbersit di dalam dirinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat nadinya. Jadi nggak usah teriak pun kita berdoa, Allah tahu. Allah lebih dekat kepada kita dari urat nadi kita. Itu yang terdapat di surat Qaf ayat 16. Tadi di surat Toha ayat 7 Allah tahu yang samar, yang lembut, yang tersembunyi tahu. Jadi berdoa dengan lirih. Jadi berdoa dengan lirih itu berdoa yang keluar dari hati, bukan di dalam hati ya Bu ya. Bu, ada nggak di sini yang suka berdoa di dalam hati? Jangan. Masa berdoa di dalam hati? Nanti gimana berdoa dalam hati? Maksudnya diinikan saja, kedengeran sama kuping sendiri. Ya, kedengeran sama kuping sendiri. Kayak gitu. Kenapa sih harus diucap minimal kedengeran kuping sendiri? Supaya memudahkan untuk konsentrasi. Kalau suara di mulut kita kedengeran sama kuping kita, itu kemungkinan konsennya akan lebih besar daripada kita bacanya itu di dalam hati. Coba yuk baca gini. Sholat ya, baca Fatihah dalam hati. Nggak tahu itu ntar merem, apa mikirin yang lain-lain, apa kemana-mana, itu pasti. Tapi kalau kita gini, kayak gitu ya. Jadi kedengeran ke kuping kita aja. Gimana kalau tempat-tempat sholat yang sir, seperti zuhur, asar, sama zuhur asar doang ya, yang sir harus rahasia, ya itu cuman ini aja ya. Zuhur asar enggak kenceng kan, tapi ya itu untuk melatih, untuk memfokuskan diri kita dalam bacaan. Karena kalau dalam hati dibacanya gini, kacau kemana-mana pikiran, Ibu ya. Enggak semua pun diinikan aja, digerakkan aja bibirnya, kedengeran ke kuping kita aja. Bacaan semua bacaannya, supaya kalau bibir kita bergerak terus ada sedikit suara yang kedengaran ke kuping, itu jadi konsennya lebih besar ketimbang yang cuma dalam hati sambil merem pula gitu ya Bu ya. Takutnya kemana-mana. Jadi berdoa dengan melirihkan suara. Kita aja kalau misalnya mau minjem duit sama teman kita minjem duit itu ngomongnya ngenesi, ngomongnya melase, ngomongnya apalagi tuh bahasa yang lembut, bikin prihatin, bikin ngenes. Kemungkinan dikasih nggak ngutang? Kasih. Kalau kita datang mau ngutang, gue minjem duit dong, ntar minggu depan gue kasih, gue bayar deh, lo nggak usah takut gue nggak bayar. Minjem 2 juta aja, udah minjem 2 juta ngotot, tulak pinggang pula, lehernya kemana-mana. Kira-kira kita bakal ngasih nggak? Pulang lu. Yang ada kita enak, bener nggak Bu? Yang ada kita sebel. Emang lu siapa petantang-petenteng depan gue? Mending ngapain lu petantang-petenteng mau minjem duit, nggak ada harganya banget sih lu. Kan gitu ya Bu ya. Kesel kita Bu, gitu.
Tapi kalau kita liri, melasing, ngelendot, ya Allah kita datang-datang. Kita setel wajah kita sedemikian rupa ya. Terus kenapa sih lu, kata temen. Iya gue. Dia pasang aksi. Kira-kira dikasih nggak? Enggak. Kenapa nggak dikasih? Biasa, keseringan. Dikasih lah Bu, kalau melasi dikasih ya Bu ya. Tergantung ya Bu. Nah kita di hadapan Allah Bu, ya punya tata krama, tawadu, rendah hati. Lawong kita yang butuh, lawong kita mau minta petang-tang petenteng sih enak kita. Kita minta sama Allah. Suaranya dilirihkan, suaranya dibaguskan, suaranya jangan kasar, suaranya minta aja. Nah kalau mau suara lirih, suara lembut itu suara yang keluar dari hati. Doa yang keluar dari hati. Karena doa yang keluar dari hati itulah yang ideal, yang nyata. Nggak pakai bahasa Arab, nggak usah, nggak apa-apa kalau nggak tahu bahasa Arab. Biasa bahasa Jawa, bahasa Jawa. Biasa bahasa Sunda, bahasa Sunda. Tapi kalau mintanya sesuatu yang memang kita butuhkan dari hati kita, itu pasti akan keluar suara lirih. Bener nggak Bu? Nggak direkayasa, enggak. Misalnya kita lagi butuh apa nih? Emang kita lagi butuh ini, kita ucapkan sama Allah, ya Allah. Senyatanya dari hati yang kita minta. Kita minta disembuhkan penyakit, karena emang kita yang ngerasain penyakit kita. Lirih suaranya karena keluar dari hati sesuai dengan kenyataan yang kita rasakan. Ya Bu ya? Itu. Tapi kalau misalnya ibu-ibu berdoa, banyak banget ya berdoa, minta sama Allah. Cuman nyablak di mulut doang. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, nggak dari sini. Dia juga nggak meresapi dosa yang mana yang minta diampuni. Tapi kalau kita sambil meresapi, ya Allah ampuni dosaku, sambil kita membayangkan kita pernah melakukan dosa ini, kita pernah melakukan kesalahan ini, itu akan lebih jauh lebih lirih, ya kan? Jadi dinikmati, diresapi. Insya Allah, nah doa yang seperti itu yang akan diijabah oleh Allah. Doanya nggak cuma cangkang, doanya nggak cuma ngomong, tapi semua terlibat, pikiran, hati, rasa. Jadi fokus. Allah ngedengernya juga enak. Ya Bu ya? Gitu. Insya Allah diijabah. Ya. Nggak usah semuanya lah. Segitu aja dulu. Ya. Terus satu lagi deh. Sebelum kita tutup. Nah. Sebelum kita meminta kepada Allah. Kalau kita punya hajat. Misalnya apa ya? Kita pengen diwujudkan sesuatu apa misalnya. Ntar kita mau sholat hajat, mau minta sama Allah. Nah, sebelum kita berdoa, sebelum kita minta kepada Allah, sebelum kita sholat hajat, kita beramal soleh dulu. Beramal solehnya apa? Apa saja. Lakukan kebaikan-kebaikan. Misalnya menolong orang, silaturahim, bersedekah, atau membaca sholawat. Makanya kalau berdoa itu setelah hamdalah, setelah memuji Allah, kita bersolawat. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat. Allah dan malaikat saja bersolawat. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian. Maka solawat kalian akan dibalas oleh Allah dengan pengijabahan doa. Jadi kalau kita sebelum berdoa, kalau kita bisa melakukan amal soleh, berbuat baik apa saja. Luas sifatnya perbuat baik itu ya Bu ya.
Atau sebelum kita mengucapkan doanya itu, kita baca sholawat dulu kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya Allah saja dan malaikat suka bersolawat. Solawatnya bagaimana bun? Yang gimana aja yang ibu-ibu hafal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Habibika wa Rasulika wa Nabiyika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak macam solawat. Solawat yang lebih panjang lagi, mau solawat Naria, mau solawat Tibil Kulub, mau solawat apa, banyak. Baca aja yang menurut kita mudah, yang menurut kita gampang. Jangan sok-sokan mau baca solawat yang panjang, nggak apa. Dibaca boleh, boleh. Ya pegang aja bukunya waktu mau doa ya. Jadi itulah trik supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk waktu kapan doa kita bisa diijabah oleh Allah. Pertama, ketika azan, dengarkan azan ya. Yang kedua, ketika hujan turun. Ketiga saat minum air zam-zam. Keempat, ketika mengucap amin. Kelima, lirikan suaranya supaya dijabah ya. Terus terakhir, mengerjakan amal soleh dan bersolawat sebelum berdoa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.